Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di bimbelbelajar.com. Kali ini kita akan mempelajari mengenai SJP dan PJK. Sebelumnya, teman-teman semua untuk tidak lupa memberikan like, share, komen, dan subscribe di bimbelbelajar.com agar kita selalu mengupdate info-info terbaru mengenai dunia pendidikan. Oke, kita akan segera ke video soal yang pertama. Hasil penelitian di sekolah menunjukkan kebanyakan siswa mengabaikan tugas sekolah atau procrastination. Bagaimana upaya guru mengatasi hal tersebut? A. Menyiapkan tempat konsultasi bagi siswa. B. Mengeksplorasi kebiasaan non-akademik siswa. C. Mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. D. Mengkonsultasikan masalah siswa kepada orang tua. Kata kuncinya di sini adalah sikap procrastination atau kebiasaan menunda-nunda untuk melakukan sesuatu. Dalam hal ini adalah tugas sekolah. Kita sebagai guru harus memberikan yang pertama menyiapkan, berarti ini hanya sekedar memberikan ruang ya untuk opsi A. Lalu yang B, mengeksplorasi kebiasaan, ini berarti belum menyelesaikan permasalahan procrastination, kebiasaan menunda. Lalu untuk yang C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan, ini jawaban yang tepat karena dengan pelatihan kita bisa menanamkan nilai-nilai kedisiplinan. Selanjutnya opsi D, mengkonsultasikan masalah siswa pada orang tua, ini juga sama. Jadi jawaban yang tepat adalah C, mengembangkan pelatihan kedisiplinan bagi siswa. Soal yang kedua, salah satu sikap sederhana yang dibutuhkan dalam menghadapi tantangan di era globalisasi di bidang budaya. A. Sikap kolaboratif dengan memanfaatkan jaringan informasi yang menghubungkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, BUMN, juga swasta, baik dari dalam maupun dari luar negeri. B. Sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri. C. Sikap terbuka dengan memanfaatkan forum-forum kerjasama internasional yang dapat membantu keterlibatan dalam persaingan global. D. Sikap terbuka menghadapi masuknya budaya asing dengan menyaring budaya sesuai dengan panduan nilai, norma, dan tradisi lokal, serta nilai-nilai dasar Pancasila. Jadi kita, globalisasi adalah globe adalah mendunia, berarti kemudahan untuk bisa berjejaring, kemudahan untuk mencari informasi. Nah, kita menghadapi tantangan tersebut dari di bidang budaya, yang berkaitan dengan budaya. Kalau yang A, ini kolaboratif dengan pemerintah, berarti ini tidak ada kaitannya dengan budaya, jadi opsi A kurang tepat. Lalu opsi B, sikap kemandirian dalam mengembangkan potensi dalam negeri, ini juga belum di bidang budaya karena potensi bisa saja dari sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Jadi yang B juga kurang tepat. Lalu sikap terbuka memanfaatkan forum kerja ini berkaitan dengan globalisasi di bidang saling adanya ekonomi ya, ada kerjasama. Jadi C juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah D karena ada kalimat nilai norma dan tradisi lokal. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Soal selanjutnya, nomor 3, Anda meyakini bahwa sikap disiplin setiap orang mampu meningkatkan prestasi dan percaya diri, lebih menguasai materi, setiap menghadapi berbagai situasi dan manfaat lainnya. Akibatnya, untuk mewujudkan sikap disiplin pada siswa, maka tindakan yang Anda akan lakukan adalah A. Membuat peraturan tertulis untuk ditaati para siswa. B. Memberi hukuman bagi setiap siswa yang terlambat. C. Memberikan contoh dengan datang paling awal. D. Meminta para wali bekerja sama agar tidak terlambat.
Jadi, permasalahannya kita ingin meningkatkan disiplin. Nah, kita harus memberikan kesadaran terlebih dahulu, memberikan perilaku yang sesuai. Kita sebagai guru harus memberikan suri tauladan. Jadi, untuk yang A membuat peraturan juga kurang tepat karena kalau peraturan belum ada tindak lanjut bagaimana aturannya itu akan dicapai dan ada konsekuensinya ya untuk aturan. Lalu memberikan hukuman itu juga kurang tepat ya teman-teman karena jangan memberikan hukuman. Tapi jawaban yang tepat adalah C, memberikan contoh karena dengan hal itu kita bisa menaikkan kesadaran dari siswa, meningkatkan kesadaran dari siswa untuk bisa berprestasi. Lalu D, meminta para wali murid bekerja sama, ini juga kurang tepat. Karena permasalahannya adalah dari dalam diri siswa tersebut baru kita melakukan peraturan dan hukuman apabila sudah diberi peringatan, beberapa kali peringatan, begitu ya. Jadi tidak langsung menghukum atau memberikan konsekuensi. Soal selanjutnya, Anda tanpa sengaja menemukan rokok pada salah satu tas siswa. Aturan yang berlaku, siswa tidak diperbolehkan membawa rokok dan tidak boleh merokok. Anda meminta siswa tersebut membuang rokok dari tasnya dan melanjutkan pembelajaran kembali. Anda tidak ingin masalah rokok tersebut mengganggu kegiatan belajar mengajar di kelas Anda. Akibatnya, Anda tidak memperpanjang masalah tersebut. A. Sangat setuju. B. Setuju. C. Ragu-ragu. D. Tidak setuju. Jadi jawaban yang tepat adalah kita harus tetap memberikan konsekuensi. Kalau hal ini karena apa? Ini sudah perilakunya di kelas dan sudah ada tata tertib. Nah, jadi tetap ada konsekuensinya karena melanggar dari tata tertib yang sudah ada. Jadi jawaban yang tepat adalah kita harus tetap memberikan tidak memberikan toleransi kepada kasus ini. Jadi jawaban yang tepat adalah tidak setuju. Dan tetap harus ditindak dengan tegas. Sebelum ke soal selanjutnya, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe di channel bimbelbelajar.com agar channel kami selalu update mengenai soal-soal dan dunia pendidikan. Terima kasih. Soal selanjutnya, sebagai seorang guru, Anda mengetahui bahwa Anda memiliki tanggung jawab untuk menertibkan dan mendisiplinkan para siswa. Anda sering melihat siswa yang tidak menggunakan seragam sekolah seperti yang tertera pada aturan. Misalkan aturan memasukkan baju ke dalam celana, aturan rambut tidak boleh melebihi bagian telinga untuk laki-laki, dan lain-lain. Ketika Anda menemukan mereka yang melanggar aturan, maka A. Saya akan memberi hukuman jika ini sudah terjadi berkali-kali. B. Saya memperingati saja agar tidak mengulangi. C. Saya memaafkannya sebab sikap pemaaf adalah sikap yang mulia. D. Membawa ke ruang BK. Jadi kalau sudah diingatkan berkali-kali dan itu sudah bukan wewenang dari guru untuk mengingatkan. Mungkin ada treatment khusus dari guru BK. Layanan konseling individu, layanan konseling kelompok agar memberikan kesadaran bagi siswa mengenai aturan dan tata tertib di sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah di membawa mereka ke ruang BK. Soal selanjutnya, salah satu peserta didik Anda meninggal dunia. Semua peserta didik memberikan tanda bela sungkawa dan beberapa yang lain pergi ke rumah duka. Anda sebagai salah seorang guru yang memiliki kesibukan sehari-hari akan A. Bergabung dengan yang lain untuk datang ke rumah duka mengucapkan bela sungkawa. B. Cukup memberikan tanda bela sungkawa berupa uang tunai untuk digunakan keluarganya. C. Datang ke rumah duka adalah bentuk duka cita yang baik. D. Memberikan uang tunai lebih dibutuhkan daripada sekedar datang ke rumah duka.
Jadi kita walaupun ada kesibukan dan ada serta didik yang meninggal, kita harus tetap bersikap peduli. Nah, tidak hanya sekedar memberikan uang tunai atau hanya sekedar mengucapkan lewat WA atau bagaimana ya. Tapi kehadiran kita sebagai seorang guru diperlukan untuk bergabung dengan yang lain, dengan guru yang lain untuk datang ke rumah duka. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Jadi bentuk penghormatan dan dukungan kepada orang tua siswa. Selanjutnya, soal yang tujuh, Anda adalah seorang guru. Setiap hari Anda bertemu dengan banyak karakter dari peserta didik, dengan guru lain, dan sebagainya. Sikap yang tepat saat Anda berinteraksi dengan guru lain adalah A. Melakukan interaksi dengan guru lain sebatas urusan sekolah. B. Melakukan interaksi sebatas dengan rekan guru yang meja kerjanya berdekatan. C. Menghindari interaksi dengan rekan guru yang berbeda agama atau etnis yang tidak berpengaruh. D. Melakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan di luar sekolah. Ya, Anda sebagai guru dan banyak mengalami karakter siswa itu berbeda-beda. Jadi, interaksi dengan guru lain, apakah melakukan hanya sebatas urusan sekolah yang juga kurang tepat, lalu melakukan interaksi sebatas dengan rekan guru yang meja kerjanya berdekatan juga kurang tepat, untuk yang opsi B. Lalu untuk yang opsi C, menghindari etnis tertentu ini juga tidak tepat, jadi jawaban yang tepat adalah D. Melakukan interaksi dengan semua rekan guru di dalam dan luar sekolah. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Soal selanjutnya. Ice breaking merupakan kegiatan untuk mencairkan suasana. Penting untuk menghilangkan kebosanan saat proses belajar mengajar. A. Saya menggunakan ice breaking. B. Saya sering menggunakan ice breaking. C. Saya sesekali mengandalkan ice breaking. D. Saya tidak menggunakan ice breaking. Jadi kata kuncinya adalah kalau sering itu hanya beberapa kali. Sering dilakukan tapi ada hal yang tidak dilakukan dan tidak setiap hari sering itu. Lalu sesekali berarti tidak setiap ada, hanya sesekali itu berarti ketika ada incidental tertentu. Lalu D juga kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Saya menggunakan ice breaking. Soal selanjutnya yang ke-9. Reaksi Anda menerima panggilan masuk saat proses belajar mengajar berlangsung. A. Saya langsung menerima panggilan tersebut. B. Saya memastikan asal dari panggilan tersebut sebelum memutuskan. C. Saya akan menghubungi kembali saat proses belajar mengajar berakhir. D. Saya tidak menghiraukan panggilan tersebut. Ada proses, ada telepon, ya, ada proses belajar mengajar. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah C. Saya menghubungi kembali saat proses belajar berakhir. Jadi, kalau opsi yang A, saya langsung menerima panggilan, berarti meninggalkan kelas. Lalu saya memastikan asal, ini mematikan asal kalau ada telepon dari atasan atau dari panggilan dari rekan guru lain ketika ada masalah atau ada hal yang mendesak. Jadi, ini kurang tepat. Lalu yang C, saya akan menghubungi kembali saat proses belajar mengajar berakhir. Nanti saya tidak akan menghiraukan panggilan tersebut. Ini berarti teleponnya dihindari. Sedangkan telepon belum tentu dari, kalau siapa tahu itu telepon yang mendesak, jadi kurang tepat ya telepon dari atasan atau dari guru lain terkait dengan permasalahan di kantor. Selanjutnya, Anda termasuk calon seleksi di tahun 2024, maka Anda dengan segera menghapus postingan sosial media yang berkaitan dengan anti perundungan. Mungkin ini ya. A, saya setuju, B, setuju, C, ragu-ragu, D, tidak setuju. Jadi kita sebagai calon ASN atau calon PNS, kita harus bisa memastikan untuk tidak menghapus postingan tersebut karena kita harus memberikan sosialisasi mengenai nilai-nilai perundungan, anti perundungan. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Oke,
Kita sudah sampai di soal yang terakhir ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe di channel bimbelbelajar.com. Terima kasih.